Pernahkah kalian membayangkan bagaimana perjanjian kerjasama pembangunan villa mewah di Bali yang berujung Wan prestasi, sengketa kontrak, yang merugikan kontraktor lokal, pekerjaan lokal, supplier lokal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah total kasus. wan prestasi antara PT Lingkar Jaya Bali sebagai kontraktor lokal dan Lux Bali Property sebagai pengembang asing. Ya. Sebelum membahas kasus ini lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Nur Hasana. dan saya Prima Babak Rumarin, Saya Jelisa Jolri Wafdi Fretes. dan saya Sunita Buni. Dan saya Pua Indah Sinaga. Semuanya berawal pada Januari 2024, Lux Bali Property yang diwakili oleh investor asing tim McLintar menunjuk PT Lingkar Jaya Bali untuk membangun proyek Lux Project Bali Seminyak. Awalnya, proyek ini disepakati sebanyak 15 unit, namun kemudian diperluas menjadi 70 unit villa. Sebagai kontraktor, kami telah menunjukkan itikat baik dengan menyelesaikan progres fisik bangunan melampaui 65%. Bahkan, beberapa unit sudah selesai 100%. Namun, ketika memasuki Agustus 2025, pembayaran justru macet. Alih-alih melunasi tagihan yang sudah jatuh tempo, pihak pengembang justru menunjuk kontraktor lain secara setia untuk melanjutkan sisa pekerjaan, membiarkan utang miliaran rupiah menggantung begitu saja. Menurut perspektif akuntansi, penahanan dana miliaran rupiah ini merupakan hantaman destruktif untuk likuiditas perusahaan. Siklus konversi kas untuk kontraktor juga melemah karena uang yang harusnya menjadi modal yang tertanam pada progres pembangunan harus berubah menjadi piutang yang tak tertagih. Defisit arus kas ini akhirnya memaksakan para pihak manajemen untuk menghentikan secara total operasional pembangunan. Di sisi lain, sengketa ini bisa saja berpotensi besar bergeser ke arah pidana karena manipulasi janji untuk pelunasan pembangunan 70 unit villa ini merupakan tipu muslihat yang sesuai dengan pasal 378 KUH Perdata, yaitu tentang penipuan. Nah, di sini permasalahannya adalah pihak pengembang ini memaksakan pihak kontraktor untuk terus melakukan pekerjaannya tanpa mereka melunasi hal yang harusnya mereka lunasi. Kembali lagi bersama saya. Jika ditinjau dari kacamata hukum, tindakan sepihak dari Lux Bali Property ini merupakan bentuk nyata dari wan prestasi dan pelanggaran terhadap asas itikat baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Dalam hukum perjanjian, kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam kasus ini, pihak Lux Bali Property selaku pengembang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, PT Lingkar Jaya Bali mengambil langkah hukum melalui jalur litigasi gugatan perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar pada 6 November 2025 dengan tuntutan ganti rugi senilai lebih dari 1.436 juta. Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian dan pelaksanaan kontrak secara jujur serta bertanggung jawab dalam dunia bisnis. Dampak dari Wapres korporasi ini nyata membuat jauh melebihi batas ruang sidang jika kita menganalisis menggunakan teori legitimasi. Lux Bali Property dengan masyarakat setempat alih-alih membawa kesejahteraan tindakan eksploitatif, mereka justru meletakkan hak lebih dari 100 pekerjaan harian lokal Bali secara mendadak. Para pekerja ini kehilangan mata pencarian, terhilangnya upah mereka seseorang secara instan, deklarasi langsung pada keterangan pangan keluarga dan secara kejam mendorong masyarakat kecil di bawah garis kemiskinan. Baik, sebelum kita lanjut ke hasil akhir, alangkah baiknya kita minum kopi tahu warga tinggal fokus kita kembali pulih lagi. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Simak baik-baik. Benar sekali, Sony. Efek ganda atau multiplier efek ini tidak hanya menghantam pekerja, tetapi juga mencekik para pemasok material lokal. UMKM penyedia bahan bangunan ikut terganggu likuiditasnya karena faktur tagihan mereka atas barang yang telah disuplai ke kontraktor otomatis ikut macet. Hal ini menegaskan bahwa sengketa bisnis tidak hanya mencederai keadilan perdata antar perusahaan, tetapi juga merampas kesejahteraan dan merugikan masyarakat kecil di sekitar lingkungan proyek tersebut. Kasus sengketa ini harus menjadi pengingat keras bahwa hukum kontrak wajib ditegakkan untuk melindungi pengusaha lokal dari kesewenang-wenangan pemilik modal. Sekian kali ini.